ورسول الله جاءوك بإذا الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, talabul ilm fardun 'ala kulli muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini bersama kita, itu Bapak Haji Nasir, Bapak Ustaz Ilham Nasution, Bapak RT Sumino, dan juga Bapak Ikhwan. Mudah-mudahan hadirnya orang-orang tua kita pada malam hari ini, majelis ini akan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini, insya Allah selalu dijaga dan dilindungi, dipelihara kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali semua kita yang hadir malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan keimanan dan keislaman kita yang saat ini Allah titipkan kepada kita, besar harapan kita mohon kepada Allah agar kiranya di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di awal pertemuan dan perkumpulan kita di dalam majlis ini sama-sama sudah kita membaca surah Yasin, Ratibul Atos, dan juga sedikit daripada riwayat maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita bacakan ini adalah merupakan salah satu harapan kita yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segala hajat-hajat kita, keinginan cita-cita kita dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang kita munajahkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala berada di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya sedikit kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtar Hadis An-Nabawiyah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, arba'atun min kanzil jannah. Kata Rasulullah, ada 4 macam perkara berupa tabungan di dalam surga. Mudah-mudahan 4 perkara ini Allah berikan nama kita semua. Mana tabungan yang pertama? Ikhfa'un shadaqat, yaitu menyembunyikan sedekah. Ini di akhir zaman untuk menyembunyikan sedekah kepada orang yang kita berikan agak sulit.
yang tidak sedikit di antara kita masih banyak sodakoh kita bersifat riya, bersifat kesombongan. Padahal sodakoh ini adalah merupakan tabungan kita yang tidak perlu orang tahu, Allah sudah sangat mengetahui. Terkadang kita memberikan sodakoh ini masih banyak di antara kita yang ingin dipuji. Dan terkadang juga orang yang memberikan sudah tidak pengen dipuji, tapi bisa jadi pujian itu akan datang dari seseorang yang diberikan sodakoh. Karena sodakoh ini bentuknya ada yang sifatnya disebut dengan jariyah, mengalir, ada yang sodakoh disebut mutlakoh, sodakoh yang tidak mengalir tapi sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sodakoh yang sifatnya mengalir, jariyah, boleh-boleh saja disebutkan. Kalau memang di situ ada bertujuan bisa menjadikan orang itu merasa dipancing. Ya, contoh umpamanya ada pembangunan masjid atau musola, ya, yang memberikan sodakoh sih nggak minta diumumin, ya, cuma sebagai DKM ya, untuk transparansinya ya, menyebutkan dengan tujuan agar orang yang belum bersodakoh bisa bersodakoh, apalagi kalau memang dia orang tajir, dia orang kaya ya. Dengan satu harapan disebutkan itu ada motivasi ya, sehingga orang tersebut ada bahasa dia yang ekonominya segitu masih bisa berderma, berbagi, masa saya nggak bisa. Nah, itu boleh ya. Selagi orang yang memberikan itu tidak meminta untuk disebutkan sodakohnya. Itu untuk sodakoh yang mengalir jariyah. Tapi sodakoh yang disebut dengan mutlakoh di sini, sodakoh khusus yang memang buat kita itu, terkadang kitanya nggak pengen disebut, cuma orang yang kita berikan tiba-tiba menyebutkan, dan itu bisa jadi menimbulkan kesombongan buat orang yang memberikan sodakoh. Contoh, zaman kita sekarang ini kan zamannya media sosial ya. Kadang kita udah ngasih sama dia ya, dan dia udah menerima kebaikan kita, dia sudah kita katakan alhamdulillah, terima kasih, bahkan kita doain, udah di depan dia udah kita doain. Itu udah cakep tuh begitu. Orangnya yang memberikan pulang, tiba-tiba apa yang diberikan nama kita foto, kita taipin jadi update status. Nah, itu akan mengkhawatirkan ya, yang tadinya orang yang memberikan sodakoh kepada kita, padahal sudah diterima sama yang berhaknya ya, itu bisa jadi nanti efeknya ada sedikit keriaan di dalam hatinya ya. Nah, itu jangan. Ini banyak di akhir zaman ini kita kadang-kadang begitu. Orang udah bersedekah sama kita, udah ngasih sama kita, bahkan yang kita kasih udah langsung orangnya dia juga udah mengucapkan terima kasih sama kita, kita statusin, menjadi rusak sedekah orang. Jangan. Peribahasanya kalau kita bersedekah tuh tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu, ya. Udah biarin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
Nanti apa? Ketika kita nggak ada umur, akhir hayat kita, orang akan lupa semua kebaikan-kebaikan kita. Itu yang kita katakan kayak gitu tuh. Ya. Jadi sodakoh yang menyamar, yang menyembunyikan itu bisa jadi menjadi satu tabungan dia dalam surga. Ya. Kemudian wakit semadun musibah. Yang kedua akan menjadi satu tabungan buat orang yang menyembunyikan musibahnya. Ya. Kalau kita kan kagak dikasih nikmat senang kita sembunyiin, dikasih nikmat sakit baru kita tunjukin. Ya. Berharap ada orang yang apa? Yang kesian sama kita, yang iba sama kita. Padahal Nabi ajarkan sama kita wakit semanul musibah, ya, akan menjadi satu tabungan, ya, bila mana orang bisa menyembunyikan musibahnya. Arti kata menyembunyikan itu dalam keadaan dia susah, ya, ya kalau umpamanya keluarga meninggal, ya itu boleh disiarin, nggak harus disembunyikan karena kita butuh. Ya. Butuh dengan apa? Dengan bantuan dari tetangga, dari saudara, itu harus disiarkan. Ya. Wasilaturrahim yang ketiga kata Nabi adalah silaturahim, orang yang suka nyambung silaturahim. Ya. Ini akan menjadi tabungan dia dalam surga. Sebagaimana kita hadir dalam majelis ini nih, ya kita secara langsung kita bersilaturahim. Ya. Setiap malam Jumat kita kumpul kayak begini kita bersilaturahim. Makanya nggak ada satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau bukan sebab kita duduk di majelis taklim. Ya. Kata Al-Habib Alwi, ya, bin Sayyidil Walid, ya, amalan yang paling enak yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita itu, ya, adalah di mana kita duduk di majelis taklim. Dan pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah pahala orang duduk di majelis taklim. Dosa diampunin, pahalanya besar. Ini pahala silaturahmi kita kumpul begini. Maka kalau kita bisa sempatkan hadir di waktu majelis seperti ini, Masya Allah, ya, ketemu lagi malam Jumat, ditambahin lagi umur kita, ketemu lagi malam Jumat, ditambahin lagi silaturahmi kita, ditambahin lagi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak akan ada putus-putusnya. Jadi sambung terus silaturahim. Wa qaulu yang keempat adalah orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah itu nanti kalimat tersebut akan jadi apa? Tabungan dia di dalam surga. Dalam hati ada nggak tadi itu? Ada. Ya. Oh, jadi semua apa yang kita baca ada bersumber dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau itu bersumber dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakinlah nggak menjadi satu kerugian, ya, nggak menjadi satu kerugian buat kita yang hadir. Dan ini adalah merupakan tabungan surga buat kita yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua yang telah menyempatkan meluangkan waktu setiap malam Jumat hadir, terutama ya, ini generasi penerus, ya, anak-anak kita, Masya Allah luar biasa. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua yang selalu mendukung akan kegiatan majlis ini. Nah, terlebih-lebih majlis kita insya Allah tanggal 16 ya, 16 November akan mengadakan acara perayaan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.